Sekarang saya berada tepat di kantor KPU Pusat. KPU Pusat sedang mengadakan rekapitulasi pemilu di tahun 2019 ini. Berikut laporan. Seperti yang sudah kita rencanakan untuk rekap dalam negeri. Kalau rekap dalam negeri itu kan kita bagi dua kelas, kelas pilpres dan kelas pileg. Tapi nanti kalau agak melambat, bisa saja kita akan usulkan rekap luar negeri juga bisa dibikin dua kelas. Tapi kalau luar negeri itu kan karena satu dokumen itu berada dalam satu amplop, bisa saja pembagiannya nanti bukan berdasarkan pileg pilpres, tetapi kita bagi separuh negara di kelas A, separuh negara di kelas B, bisa juga. Nanti kita akan bicarakan bersama. Kan kita sebenarnya sudah membuka jadwal rekap nasional itu mulai tanggal 25, tetapi kan memang belum ada yang masuk, jadi kita tunggu sampai ada yang masuk. Nah sekarang yang sudah masuk ke kita itu baru dari PPLN, yang dari provinsi-provinsi belum masuk. Saya Nur Fajria dan kru yang bertugas melaporkan. Sekarang saya sedang berada di kantor Bawaslu. Di dalam sedang berlangsung konferensi pers mengenai logistik dan hak pilih pada pemilu 2019. Berikut pernyataan dari pimpinan Bawaslu. Apa yang kita update pada hari-hari terakhir menjelang pemilu, pada saat ulang tahun Bawaslu terakhir kemarin, bahwa potensi orang bermasalah atau terhalang hak pilihnya karena urusan teknis prosedur ini memang sangat tinggi. Waktu itu kita prediksi 74% dari kerawanan yang ada, kemudian logistik pemilu, dan menurut kami ini kemudian tidak terantisipasi karena jajaran kami sudah menyampaikan semua rekomendasi di semua level, tetapi kelihatannya ini tidak terlalu terantisipasi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sehingga situasi yang umum terjadi sekarang adalah pertama, soal banyaknya warga yang bingung ketika mereka masuk kategori DPK, kapan milihnya dan seterusnya, termasuk yang paling banyak laporan masuk ke kami adalah ketersediaan surat suara dan lain-lain, yang itu membuat beberapa TPS akhirnya tertunda baik pembukaannya, bahkan sampai ada yang diusulkan dan berpotensi pemungutan suaranya susulan besok, dan juga ada yang karena kejadian-kejadian orang tidak sah menggunakan hak pilih direkomendasikan atau berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Aku udah bawa KTP, udah bawa KK, udah bawa DPT yang dari internet, tetap nggak bisa. Jadi memang harus ada surat A5. Tadi kata kapan dari orang KPU-nya gimana? Kata dari orang KPU-nya, sebenarnya bisa tanggal 10 April ngurus yang mahasiswa, tapi tetap butuh surat tugas dari kampus. Itu yang aku nggak ngerti, padahal kan udah bawa kartu mahasiswa, kenapa tetap butuh surat kampus gitu loh? Kenapa harus mempersulit kalau bisa? Kan ini demi negara juga kan. Pihak Bawaslu menilai Komisi Pemilihan Umum seolah abai dengan persoalan yang terkait dengan pemilihan umum. Bawaslu menghimbau kepada KPU untuk tak abai terkait logistik dan hak pilih masyarakat. Ia berharap masalah tersebut dapat terselesaikan demi terselenggaranya pemilu yang lebih baik di masa depan. Yayasan Batik Indonesia kembali dengan bangga mempersembahkan gelar Batik Nusantara 2019 yang berjudul Lestarikan Terbatas. Acara GBN ini diadakan pada tanggal 8 Mei sampai 12 Mei 2019 dari jam 10 hingga 21 WIB dan menampilkan ragam batik serta aksesoris dari pengrajin, pengusaha dan kolektor batik terbaik di Indonesia. Acara ini meliputi talk show, demo, workshop, fashion show, and music trainings. Berikut liputannya. Jadi ini bagus banget nih, saya lihat nih, ya saya sebetulnya senang banget batik, jadi ini bagus. Mungkin agak terlalu dekat dengan yang kemarin ya, Inafras ya, sehingga memang antusiasmenya kalau ini kan agak lengang ya, kalau Inafras
ini banget rame banget, padahal ini kualitasnya malah lebih bagus ini. Saya lihat ininya batik-batiknya, kemudian stand-standnya, mungkin karena terlalu dekat nih dan yang Inacraft kemarin. Jadi untuk tahun ini GBN 2019 itu mengangkat tema Lestari Tak Berbatas. Lestari Tak Berbatas itu bermakna bahwa kan selama ini orang itu selalu berpikir bahwa batik itu identik dengan sesuatu yang sangat formal dan sangat kuno. Jadi melalui event ini tahun ini kita berharap bahwa memperkenalkan batik itu tidak lagi dia kuno, tapi juga bisa banyak motivasi, banyak sekali modifikasinya, kemudian inovasinya juga bisa banyak. Jadi tidak hanya juga melulu dipakai untuk sarung, kain ataupun baju, tapi juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lain seperti dekorasi di rumah, aksesoris, dan mungkin tas dan pendukung fashion lainnya serta ini. Dan untuk tahun ini juga gelar batik Nusantara itu mengangkat tema atau mengangkat ikon dari batik Sumatera. Jadi memperkenalkan juga kepada masyarakat bahwa batik itu memang awalnya berasal dari Jawa, namun sekarang batik di tiap provinsi Indonesia itu hampir sudah ada. Jadi tahun ini kita coba memperkenalkan kepada masyarakat bahwa di Sumatera juga masih banyak batik-batik yang lebih menarik, yang motifnya lebih beragam dan inovatif. Saya Nur Fajriah dan kru yang bertugas melaporkan. Selamat siang pemirsa, sekarang saya sedang berada di kawasan Monas. Bertepatan dengan Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2019, terlihat sejumlah ormas buruh berkumpul dan menyuarakan semua aspirasi mereka kepada Presiden untuk menghapus PP nomor 78 yang mereka anggap memberatkan mereka. Para buruh meminta agar pemerintah bisa memberikan gaji yang layak kepada para buruh, karena adanya peraturan PP 78 membuat gaji buruh tidak sesuai apa yang diinginkan oleh buruh. Dan para buruh meminta pemerintah agar bisa mencabut atau merevisi PP 78. PP 78 tanpa kesepakatan kaum buruh dan APindo dan perusahaan. Salah satunya adalah tentang peraturan di PP 78 yang sangat merugikan bagi buruh. Itu salah satunya. Yang kedua adalah penegakan hukum ketenagakerjaan bagi buruh. Terus kita menuntut ke pemerintahan. Salah satunya ke pemerintahan di sini adalah dari unsur presiden. Kita menuntut itu karena kita jauh-jauh dari Jawa Tengah. Ada 600 buruh yang datang dari Jawa Tengah tadi ke sini. Itu. Saya Hamdi Baidi dan rekan melaporkan. Kamis 9 Mei 2019, terdakwa kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpait menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi dari pihak terdakwa. Pada saat saudara saksi memeriksa terdakwa ini dalam golongan yang mana yang seperti saudara saksi tadi jelaskan? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa depresi pada saat yang bersangkutan kontrol kepada saya adalah depresi yang sudah terkontrol. Ratna Sarumpait sebelumnya mengklaim telah dianiaya oleh 2 orang lelaki hingga wajahnya lebam pada Oktober 2018. Setelah dilakukan penyelidikan di Polda Metro Jaya, ternyata penyebab wajah babak belur yang dialami oleh Ratna bukan dianiaya melainkan imbas setelah melakukan operasi sedot lemak. Akibat ulahnya itu, Ratna Sarumpait dijerat pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan pasal 28 Janto pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kalau menurut saya sih, kalau semua kesaksian yang kita dengar hari ini dipertimbangkan baik-baik oleh hakim, harusnya saya bebas. Tadi saya hanya menjelaskan bagaimana penerapan pasal 28 ayat 2 ini. Karena dalam kasus ini kan terkait pasal 28 ayat 2. Apakah benar tadi komunikasi private itu masuk kategori menyebarkan?
Perayaan Seba Baduy dihadiri ribuan warga suku Baduy, terdiri dari Baduy luar atau pendamping dengan khas pakaian hitam-hitam dan lomar atau ikat kepala berwarna biru. Juga Baduy dalam atau Baduy Biro berpakaian khas putih-putih dan lomar putih. Selamat sore, saat ini sedang berlangsung acara Exciting Seba Baduy di alun-alun Kota Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Acara telah berlangsung sejak tanggal 3 sampai dengan 6 Mei 2019 dan tepat hari ini merupakan acara puncak yang mana masyarakat suku Baduy turun gunung untuk bertemu dengan Bupati dan menyerahkan semua hasil tanam mereka. Masyarakat Baduy dalam melaksanakan Seba dengan berjalan kaki menempuh perjalanan 5 jam atau 40 km menuju Rangkas Bitung. Masyarakat Baduy yang tinggal di pegunungan Sendeng merayakan Seba sebagai rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan hasil bercocok tanam ladang muda. Kehidupan masyarakat Baduy damai dan rukun tanpa gangguan keamanan. Untuk itulah, warga Baduy wajib melaksanakan tradisi Seba guna membangun kehidupan yang lebih baik antara tetua adat dan kepala pemerintah daerah. Ini adalah sudah turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat adat Baduy, di mana Seba ini adalah merupakan penyampaian aspirasi mereka dan sekaligus juga mereka biasanya membawa hasil tani mereka, ada pisang, jagung segala macam. Nah itu salah satu silaturahmi. Kalau bahasa itu silaturahmi, intinya itu. Saya Hamdi Bedi dan rekan melaporkan. Selamat malam, sekarang saya berada di auditorium KHM di Kementerian Agama. Kementerian Agama sedang melaksanakan sidang isbat dan penetapan awal Ramadan 1440. Sidang isbat akan dimulai pada pukul 16 WIB, kembali dengan pemaparan Kim Falakiyah Kementerian Agama. Oleh karenanya dengan dua hal tadi, posisi hilal dan lalu kemudian mendengar kesaksian sejumlah petugas kita, maka lalu kemudian seluruh peserta sidang isbat secara mufakat bersepakat untuk menetapkan bahwa 1 Ramadan tahun 1440 Hijriah jatuh pada esok hari Senin, tanggal 6 Mei 2019. Inilah hasil sidang isbat yang baru saja kita akhiri dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia akan mengawali puasa di bulan Ramadan tahun ini secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol cerminan dari kebersamaan umat Islam di Indonesia. Fajriah dan penambah tugas melaporkan. Masyarakat yang mengeluh akan kenaikan tiket pesawat. Mereka pun beralih memilih transportasi lain seperti kereta, bis, atau menggunakan kendaraan pribadi. Saat ditemui di Stasiun Senen Jakarta, Ketua Kementerian Perhubungan Budi Karya memberikan tanggapan mengenai tiket pesawat yang lebih mahal dibandingkan tiket kereta api. Pesawat itu jangan dikatakan mahal, ya. Saya klarifikasi itu berkomentar tentang itu. Kementerian Perhubungan itu diamanai untuk mengatur batas atas dan batas bawah. Batas atas mengatur persaingan, ya, agar masyarakat itu tidak kena harga mahal. Ya, batas bawah mengatur persaingan korporasi. Jadi apa yang terjadi ini adalah suatu mekanisme pasar. Ya, saya tidak mengatakan itu mahal murah, tetapi kita menghimbau maskapai itu memberikan harga yang lebih kompetitif. Ya. Pagi ini KPK melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Pemeriksaan terhadap hal ini merupakan pemanggilan ulang, yang mana pada tanggal 24 April 2019 Lukman berhalangan hadir dan dia berjanji kepada penyidik untuk datang dalam pemeriksaan kali ini. Yang terkait dengan uang 10 juta itu, saya sudah sampaikan kepada penyidik KPK bahwa sudah lebih dari sebulan yang lalu uang itu sudah saya laporkan kepada KPK. Jadi saya tunjukkan tanda bukti laporan yang saya lakukan bahwa uang itu saya serahkan kepada KPK karena saya merasa saya tidak berhak untuk menerima uang ini. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Hal-hal yang lain yang terkait dengan materi perkara
saya mohon dengan sangat kepada seluruh teman-teman media, para jurnalis, untuk sebaiknya menanyakan langsung kepada KPK karena mereka lah yang paling tahu untuk memilah dan memilih mana hal-hal yang layak untuk konsumsi publik dan mana yang tidak. Dengan bertambahnya moda transportasi publik di Jakarta, salah satunya MRT, dan antusiasme masyarakat Jakarta untuk menggunakan MRT yang semakin tinggi. Namun, apakah tarif yang ditetapkan oleh MRT sudah pas atau terlalu mahal? Dengan yang dikutip oleh Detik News, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menurunkan tarif MRT Jakarta sebesar Rp10.000 per 10 km. Tarif antar stasiun nantinya akan berbeda, di mana tarif ini akan ditetapkan sebesar Rp3.000 dan tarif maksimal akan ditetapkan sebesar Rp14.000. Tarif sih saya meskipun ini ya kalau dibanding dari KRL memang ini untuk harga lebih mahal sedikit, tapi menurut saya untuk dengan pertimbangan karena ini kan angkutan baru juga kan, baru dibangun dan baru diresmikan, apalagi ini kan jalur atau treknya kan dibangun underground kan. Menurut saya ini kan memang biaya untuk pembangunannya pun memang lebih mahal dari yang transportasi lainnya. Jadi untuk tarif yang lebih mahal sedikit dari angkutan yang lain saya sih setuju saja. Saya Habibie